Para sahabat, saya punya seorang teman, termasuk orang kuat yang termasuk juga ini ya, masuk dalam lingkaran oligarki. Selalu bergulat dengan kekuasaan dan kekayaan. Tetapi teman saya ini memang agak aneh, karena sering juga berbicara dan mempraktekkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang tidak kelihatan di media dia, tapi ya gerakan oligarki sama gerakan sila kelimanya jalan. Setiap ketemu saya selalu mendiskusikan tentang rakyat, tentang keadilan, tentang kemakmuran. Banyak mengkritik juga para pejabat yang hanya menikmati jabatan tetapi tidak bekerja untuk rakyat dan seterusnya. Nah, suatu saat saya memperoleh argumen dari dia yang menurut saya mengejutkan ya, surprise bagi saya. Dia bilang bahwa kepala desa itu pemilik NKRI yang sejati. Wah, saya kaget. Padahal dia kan nggak pernah ngomong desa ya. Ya, tapi dia orang kampung, orang desa tahu. Mengapa kepala desa disebut sebagai pemilik NKRI? Karena ya segala macam diurus oleh kepala desa katanya. Ada rumah roboh, ya, ada orang sakit, ada orang kehilangan anak, petani butuh air dan sebagainya. Semuanya datang pada kepala desa, minta bantuan, minta pertolongan pada kepala desa. Dan itu memang saya benarkan, ya betul, segala hal itu kalau di bawah ya urusannya kepada para kepala desa. Jadi sejelek apapun kepala desa, sebodoh apapun kepala desa ya pasti mereka akan bersinggungan secara langsung dengan rakyat. Ya saya juga mengatakan sekalipun itu para orang-orang pintar, orang-orang kelas menengah kota mengejek, mencaci maki kepala desa, saya selalu mengatakan bahwa saya lebih menghormati kepala desa daripada, mohon maaf, para profesor. Karena kepala desa itu ya dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat sehari-hari ya. Sejelek apapun ya. Ya mulai dari mengurus jenazah sampai urusan sengketa waris, kemudian sengketa di dalam keluarga, ngurus pengairan, segala macam diurus oleh dia. Ya itu memang sudah turun-temurun begitu. Kalau seorang kepala desa itu tidak pernah menjalin kehidupan sosial dengan orang banyak, maka dia akan kehilangan legitimasi. Dan oleh karena itulah, ini pertama, ya kepala desa itu bisa dikatakan sebagai ini ya, pemerintah yang paling dekat, paling depan, berhadapan langsung dengan orang banyak. Dan itu yang sering selalu saya tekankan. Mereka itu pemimpin rakyat. Meskipun dalam praktek mereka itu juga diperalat menjadi kepala kantor, menjadi mandor proyek. Yang ini sering tidak nyambung antara kepentingan proyek dengan kepentingan rakyat sehari-hari, itu tidak ketemu dengan baik. Kemudian yang kedua, ya inilah yang namanya sifat komunal. Pemerintahan bersama masyarakat. Tentu masyarakat setempat ya. Segala hajat hidup orang banyak, kemudian juga kepentingan satu persatu orang itu ya pasti berhubungan sama kepala desa. Jadi ini ya hubungan yang paling dekat tadi sama pemerintahan bersama masyarakat ini ya menjadi satu sisi ya. Nah, sementara kalau kita menempatkan dia itu sebagai pemerintahan dari atas ya, ini yang sering tidak bertemu antara kepentingan dari atas dengan kepentingan dari bawah. Dan oleh karena itu kepala desa itu sering menghadapi dilema antara aturan dari atas dengan kepentingan lokal ini. Dan itu yang justru membuat
sebagian besar kepala desa itu menjadi konservatif. Konservatif itu artinya ya bekerja 24 jam non-stop, tidak mengenal gagal dan tidak mengenal sukses. Membuat laporan bertumpuk-tumpuk ya dijalani itu. Laporan itu kan melayani kepentingan dari atas. Ya, jadi artinya saya sering mengatakan begini ya. Korupsi itu bukan masalah penting bagi desa, bagi kepala desa. Tapi masalah terpentingnya ya di situ, di konservatisme itu. Nah, kalau hubungan yang sangat dekat antara kepala desa dengan rakyat dan itu membuat kepala desa sebagai pemilik NKRI yang sejati itu apa namanya? Sebagai modalitas. Ya, jadi ini modalitasnya itu kepala desa sama rakyat itu sangat dekat, kemudian membentuk pemerintahan bersama masyarakat itu modalitas. Dan itu yang kemudian kita angkat untuk kita restorasi dan reformasi. Ya memang kalau kepala desa hanya mengurus jenazah terus ya nggak menarik, artinya dia tidak progresif ya. Memang ini kalau yang bandit ada, yang bandit itu yang korup, yang menindas, yang menghisap, yang nggak mau berbagi itu regresif namanya, ya itu bandit. Yang kedua itu yang konservatif yang tadi. Yang bersih, yang suci, tapi juga tidak melakukan satu gebrakan atau tidak melakukan reformasi. Jadi tidak ngapusi, tidak korupsi, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Ini yang paling besar ini. Justru aturan dari atas, perintah dari atas, proyek-proyek dari atas, itu membuat ini konservatif itu. Dan pada sisi yang sama gitu ya, itu kalau kepala desa sebagian besar itu kalau ketemu pejabat di atas itu kan hormatnya berlebihan. Ketemu bupati ya gitu ya, bisanya minta. Nah beda dengan yang ketiga yang progresif itu ya, sekalipun ini ada gempuran-gempuran dari atas, perintah dari atas ya mereka melakukan kritik, melakukan resistensi. Tidak hanya ngomong doang, tapi juga berbuat. Ini yang paling penting ini kepala desa itu kan menegaskan posisinya. Posisi desa dan posisi kepala desa. Nah kemudian dia bisa melakukan negosiasi dengan di atas, kemudian juga banyak komunikasi dengan rakyat, banyak melayani, banyak melakukan distribusi, dan bisa juga menggalang kekuatan secara kesamping dengan kepala desa yang lain yang konservatif itu untuk diajak lebih maju. Ya kalau kita bertemu dengan 300 kepala desa ya yang progresif ini tidak pernah mencapai 30 orang. Tapi sebagian besar ya itu yang konservatif. Yang bandit ya ada. Itu tadi ya, itu warna-warni gitu. Tetapi orang itu kan persepsinya kalau ngomong kepala desa itu yang ya bandit itu tadi. Sehingga cara yang kemudian ditempuh itu bagaimana anti korupsi, kemudian membuat desa anti korupsi gitu ya. Saya sering mengkritik ya, desa yang bersih, yang anti korupsi itu tidak tidak sama dengan desa yang makmur, tidak sama dengan desa yang bermanfaat untuk rakyat. Nah, oleh karena itu makna dari kepala desa sebagai pemilik NKRI yang sejati itu kalau ini yang progresif. Kalau yang sangat dekat, melekat itu sebagai modalitas dan bagaimana modalitas ini bisa kita suntikkan. Memang ada dua sisi ya, ada struktur dan ada agen. Strukturnya itu ya bagaimana struktur di atas termasuk regulasi ini enabling atau memungkinkan para kepala desa itu tumbuh menjadi kepala desa yang progresif. Undang-undang desa itu mengarah ke sana, ya mengarah ke sana. Tetapi aturan pelaksanaan, ya juklak dan juknis itu malah justru mendistorsi misi mulia membuat kepala desa yang progresif itu. Malah justru membuat yang konservatif. Nah yang kedua dari sisi agent gitu ya, kalau strukturnya nggak memungkinkan ya agent ya.
kalau orang bilang ini kepala desa yang inovatif gitu ya, yang pemberani. Tapi intinya kepala desa itu harus punya sikap, ya. Jadi sikapnya jelas, memahami betul tentang posisi desa, tentang posisi kepala desa, dan dari sana ya dia harus banyak menggunakan diskresi, ya, prakarsa dan diskresi, punya gagasan, punya prakarsa, dan prakarsa ini bisa dinegosiasikan dengan para pihak. Dan ini belum banyak saudara-saudara yang kepala desa yang seperti itu, belum banyak, tetapi ya begitulah, karena secara prinsip undang-undang desa ini sebenarnya menyediakan jalan yang lapang, yang baik untuk menuju cita-cita meskipun itu jauh, tetapi aturan pelaksanaannya itu jalan itu dibelokkan ke jalan yang sempit, yang jelek, yang berkelok, sehingga hanya orang yang berani, yang punya prakarsa, yang punya diskresi yang bisa jalan keluar ya, mencapai tujuan, membuat desa yang bermakna bagi masyarakat setempat.